pagi. Shalom saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah mesbah doa pagi kita. Hari ini kita akan mencari wajah Tuhan pagi hari ini, karena kita tahu bahwa hanya Tuhan Yesus yang menjadi landasan hidup kita, menjadi kekuatan yang baru untuk kita boleh menjalani hidup penuh dengan kemenangan, sukacita hanya di dalam Tuhan Yesus. Namun sebelum kita melakukan aktivitas kita yang penuh dengan kemenangan disertai Tuhan Yesus, mari saudara kita mencari wajah Tuhan Yesus yang dengan segenap hati, sehingga kita boleh rasakan Tuhan memberkati, menyegarkan hidup kita pada pagi hari ini dengan kita mencari wajahnya, memuji, menyembah Tuhan Yesus, senangkan hati Tuhan Yesus. Mari saudara kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan dalam mesbah doa pagi kami, hari ini kami akan mencari wajah-Mu bersama dengan anak-anak-Mu. Kami mau terus Tuhan lebih dalam, tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mau Tuhan membawa Tuhan hati, pikiran, jiwa, tubuh kami untuk kami persembahkan hidup kami, rasa syukur kami kepadamu dengan memuji, dengan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus, karena memang Engkau yang layak sembah ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup pada hari ini, dan kami tidak izinkan kuasa iblis, kuasa setan coba mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami, baik di dalam diri kami hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan yang ada di rumah tangga rumah mereka ya Tuhan. Kami tolak setiap kuasa iblis yang mencuri hati, pikiran kami, untuk kami tidak Tuhan sungguh-sungguh untuk menghalangi kami untuk mencari wajah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan kuasa iblis di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku, amin Tuhan, sepanjang hidupku. Oh haleluya Bapa. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, amin Tuhan. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatan bagi kami, keselamatanku. Ku ingin selalu beserta-Mu Tuhan, ku ingin selalu beserta-Mu denganmu, amin Tuhan. Menikmati hadirat-Mu, amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami, tinggal dalam hidupku, amin Bapa. Sungguh indah bersama-Mu, selamanya hanya dekat Allahku, kami rasakan ketenangan. Hanya dekat padamu, amin. Ada kekuatan baru, amin Tuhan. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatanku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, ku ingin selalu, inilah kerinduan kami anak-anak-Mu Tuhan, sekutu denganmu, menikmati kasih-Mu Bapa, menikmati hadirat-Mu, amin. Biarlah Roh-Mu, biarlah Roh-Mu tinggal di dalam hidup kami, tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu erat dengan
denganmu Tuhan, sekutu denganmu, amin. Menikmati hadiratmu, biarlah rohmu tinggal di dalam hidup kami senantiasa, dalam hidupku, amin. Sungguh indah bersamamu selamanya, sungguh indah bersamamu Tuhan, amin. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, amin Tuhan, selamanya. Mari kita sembah Tuhan, biarlah hanya Tuhan Yesus ditinggikan. Oh haleluya Bapa, inilah pujian kami anak-anak-Mu, inilah segenap hati kami memuliakan nama-Mu Yesus. Dengan segenap hati kami, kasih kami berikan padamu sebagai persembahan yang hidup, yang manis, menyukakan hatimu, memuliakan nama-Mu Yesus. Dengan kekuatan yang baru yang telah Kau berikan kepada kami, biarlah kami menyenangkan hatimu sebagai ucapan syukur kami padamu. Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup kami, Tuhan telah menolong hidup kami, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar, memberikan kesembuhan jiwa batin tubuh kami. Oh inilah ungkapan syukur kami Yesus Tuhan. Biarlah Engkau saja yang layak ditinggikan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir dalam hidup kami, Engkau hadir dalam rumah tangga kami, Engkau hadir di setiap waktu hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa di dalam kami menjalani hidup Tuhan yang silih berganti Tuhan, bukan Tuhan kekuatan kami boleh hidup Tuhan, kami boleh menang melewati setiap Tuhan segala persoalan hidup, segala Tuhan apa yang kami hadapi di depan kami. Dan kalau hari ini kami boleh ada, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu kami boleh hidup, kami boleh berkemenangan, kami boleh melanjuti hidup kami, oh dengan kekuatan dan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Ku percaya Tuhan bahwa Engkau senantiasa menyertai hidup kami. Mujizat-Mu adalah kami boleh mengalami perubahan hidup, sehingga hati kami biar semakin mengasihi-Mu Tuhan. Dengan segala Tuhan hormat pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami diberkati, dijamah oleh Tuhan, oleh kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami, biarlah kami sekali lagi ya Bapa, kami mau persembahkan pujian dari kami anak-anak-Mu Tuhan, baik yang ada di rumah, di dalam saat ini mereka berkumpul bersama dengan keluarga, dengan kami sebagai anak-Mu, hamba-Mu, melayani Tuhan, biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Inilah ucapan syukur kami bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau nyanyikan yang terbaik, menyenangkan hati-Mu. Ku percaya kepadamu. Haleluya Bapa. Ku percaya Tuhanku, Engkau turut bekerja dalam hidup kami Bapa, turut bekerja di dalam segala hal, dalam setiap persoalan hidup kami, untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi-Mu, bagi yang mengasihi-Mu. Amin. Ku percaya pada
kepadamu. Ku percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal. Kami boleh menjalani hidup penuh dengan kemenangan, mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihimu, bagi yang mengasihinya. Oh, inilah kami katakan, Yesus Tuhanku, Yesusku, oh Tuhanku, Tuhanku, Kaulah penyelamat hidup kami, Kau penyelamat hidupku dalam segala hal, dalam setiap keadaan. Yesusku, Engkaulah Tuhanku, Juru Selamat hidupku, penolong hidupku. Tuhanku, oh penolongku, oh penolong hidupku. Sekali lagi kami menyanyikan, ku percaya Tuhanku, Kau turut bekerja dalam hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan dalam setiap persoalan hidup kami, datangkan kebaikan bagi yang mengasihimu, bagi yang mengasihinya. Oh Yesusku, Tuhanku, Yesusku, Tuhanku, Kaulah penyelamat hidup kami, Kau penyelamat hidupku. Inilah seruan kami, Yesus Tuhanku, Yesusku, Engkaulah Tuhanku, Tuhanku, Kaulah penolong satu-satunya dalam hidup kami, penolong hidupku. Sekali lagi kami mau katakan, Yesusku, Kau penyelamat, Yesusku, Kaulah penyelamat hidupku, ya Tuhanku, amin. Kau penyelamat hidupku, Yesusku, Yesusku, Kaulah penolong hidupku, ya Tuhanku, Kaulah penolong hidupku, Kau penolong hidupku. Terus kami percaya kepadamu Tuhan, ku percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala hidup kami, turut bekerja di dalam segala hal, mendatangkan kebaikan supaya kami lebih dekat padamu, datangkan dan percaya kebaikan bagi yang mengasihimu, bagi yang mengasihinya. Oh bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihimu Tuhan, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi kekuatan kemenangan pada kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu pada mezbah doa pagi ini ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu mengurapi setiap kami, hingga hidup kami terus diubahkan dari hari ke hari dan bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya. Shalom saudara, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam mezbah doa pagi. Saudara, hari Senin yang lalu kami minta maaf karena memang tidak ada mezbah doa pagi, karena kami, saya dan istri pergi ke Padalarang Bandung untuk mengunjungi orang tua kami, mama ya, karena baru pulang dari rumah sakit karena saudara, serangan jantung, dan kita terus berdoa agar mama dapat disembuhkan
pulih kembali ya saudara, sehingga mama dapat kembali seperti sedia kala ya, sehat seperti semula ya. Saudara, ini yang firman Tuhan mau kita sampaikan, yang Tuhan sampaikan pada saat ini ya. Kita akan membuka di dalam Lukas pasal yang ke-18. Lukas pasal yang ke-18. Kita akan ya. Ya, temanya adalah berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Lukas 18 ayat yang pertama, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Ini firman Tuhan katakan kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan siapapun, tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang pada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Karena Tuhan camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Kan tapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ya. Saudara, kisah ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya untuk kita berdoa dengan tidak jemu-jemu ya. Seringkali dalam doa kita ya kita merasa jemu oleh karena kita merasa bahwa doa yang kita naikkan, yang sudah lama kita naikkan ya, seakan-akan tidak mendapat jawaban daripada Tuhan ya. Namun Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa saudara, ada dua hal penting di dalam kehidupan doa saudara dan saya yang perlu kita saudara lakukan dan kita pahami ya. Saudara, yang pertama adalah tentang ketekunan di dalam doa ya. Berdoa dengan tidak jemu-jemu berbicara tentang ketekunan di dalam kita berdoa. Saudara, kesabaran kita di dalam berdoa ya. Seringkali iman kita diuji saudara lewat berjalannya waktu ya. Namun saudara, disitulah hati saudara dan saya harus tetap percaya kepada Tuhan ya. Pada awal kita saudara menerima Yesus, kita menjadi orang percaya ya saudara, di dalam doa kita langsung didengar oleh Tuhan ya. Namun lewat berjalannya waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, disitulah iman kita mulai didewasakan. Iman kita saudara dan saya mulai diuji, didewasakan. Lewat apa? Lewat berjalannya waktu ya. Saudara, doa kita tidak lagi dijawab dengan instan ya, karena orang sekarang ingin doanya dijawab dengan instan ya. Ini saudara zaman yang instan, ingin semua serba cepat ya. Namun sebaliknya Tuhan itu mengajar kita saudara tentang satu proses ya. Pertumbuhan iman itu saudara satu proses ya, bukan terjadi secara instan ya. Lewat kesabaran ya, lewat ketekunan kita di dalam kita berdoa menanti jawaban Tuhan. Di situ iman kita diuji, apakah iman kita, hati kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun kita belum melihat pada waktu itu ya. Namun saudara, disitulah iman kita sedang dibentuk dan didewasakan ya. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus ya, bagaimana
seorang hakim yang lalim itu, yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, pada akhirnya dia harus takluk kepada seorang janda yang tidak memiliki apapun, namun dia memiliki ketekunan. Ya, setiap kali ia datang pada hakim yang lalim itu, saudara, dan setiap kali itu juga ya hakim yang lalim itu menolak saudara permintaannya agar ia dibela daripada musuhnya. Ya, namun saudara, seorang janda tersebut tidak putus asa. Ya, dia terus bertekun untuk datang kepada hakim yang lalim itu, dan pada akhirnya hakim yang lalim itu meluluskan permintaannya, bukan karena saudara ya dia berbelas kasihan ingin membela janda tersebut yang tidak berdaya, tetapi karena dirinya tidak mau disusahkan oleh perempuan atau janda tersebut. Ya, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, di sini Tuhan Yesus mengajarkan kalau seorang hakim yang lalim tersebut, saudara, ya pada akhirnya ya dia meluluskan permohonan dari janda yang tekun terus datang kepada hakim yang lalim tersebut. Ya, saudara, apalagi Tuhan, ya. Saudara, Tuhan bukanlah seperti hakim yang lalim tersebut, ya. Namun Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih dan sayang terhadap saudara dan saya, ya. Dia mengerti segala kesusahan saudara dan saya. Dia mengerti setiap pergumulanmu. Namun apa yang Yesus katakan, saudara, ya, tidakkah Allah membenarkan, ya? Firman Tuhan katakan, setiap orang-orang pilihannya yang siang malam berseru-seru kepadanya. Ya, ini berbicara tentang ketekunan di dalam doa. Ya, saudara terus bertekun di dalam doa. Siang malam kita berseru kepada Tuhan. Ya, saudara, walaupun memang doa bukan hanya sekedar permintaan. Ya, doa juga berbicara tentang kita menyembah kepada Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Ya, namun saudara, ada waktu-waktu bagi saudara dan saya untuk kita memanjatkan doa permohonan kita kepada Tuhan di dalam saat-saat pergumulan kita, ya, karena kita mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, dikatakan, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ya, jadi bukan maksud Tuhan untuk mengulur waktu pada saat saudara doa kita belum dijawab oleh Tuhan, tetapi apa yang Tuhan katakan, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi ini? Ya, saudara, bukan maksud Tuhan untuk mengulur-ulur waktu, tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa disitulah iman saudara dan saya diuji. Iman saudara dan saya didewasakan, ya. Lewat apa? Kesabaran di dalam menanti jawaban Tuhan. Lewat apa? Lewat ketekunan kita di dalam berdoa kepada Tuhan, ya. Saudara, walaupun kita belum melihat, namun hati saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan, ya. Saudara, ingatlah apa yang Tuhan pernah buat dalam hidup saudara dan saya, ya. Kalau Tuhan dahulu menolong saudara dan saya, Dia akan bertindak lagi menolong saudara dan saya, ya. Nah, karena itu firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus katakan, adakah ia mendapati iman di bumi ini saat Tuhan Yesus itu datang, ya. Karena saudara, tanpa iman hidup kita nggak akan berkenan di hadapan Tuhan. Saat Dia datang, hidup kita tidak berkenan kalau tanpa iman. Ya, firman Tuhan katakan bahwa pada masa akhir zaman akan datang masa yang sukar. Pada masa akhir zaman banyak orang akan murtad meninggalkan Tuhan, oleh karena mereka nggak mau percaya lagi sama Tuhan, ya. Saudara, namun bagi kita yang percaya, biarlah iman kita semakin kuat dan semakin diteguhkan oleh Tuhan, ya. Tanpa iman tidak mungkin seorang pun berkenan kepada Allah. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, ya, karena apabila seorang datang kepada Tuhan, maka dia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari akan Dia, ya. Saudara, kiranya doa kita yang kita naikkan
bukan hanya permohonan, tetapi juga kita boleh sungguh-sungguh mencari pribadinya, mengenal pribadinya lebih sungguh-sungguh lagi ya saudara, ya, sehingga doa-doa kita tidaklah menjemukan ya, walaupun di dalam doa-doa kita ada ya terselip satu permohonan dalam pergumulan saudara dan saya, namun teruslah bertekun ya. Nah saudara, yang kedua adalah karena tanpa iman doa kita tidak akan terkabulkan ya. Saudara, Tuhan mengajarkan adakah iman di dalam doa-doa kita ya. Saudara, iman itu diuji lewat kesabaran ya, di dalam menanti jawaban daripada Tuhan ya. Saudara, karena tanpa iman doa kita tidak akan dikabulkan ya. Firman Tuhan katakan orang yang bimbang jangan harap terima sesuatu dari Tuhan ya. Saudara, itu yang Yakobus katakan, tanpa iman juga saudara hidup kita tidak akan tenang, karena orang yang bimbang sama seperti orang yang diombang-ambingkan gelombang kian kemari oleh angin, dan orang yang demikian tidak akan tenang hidupnya ya. Nah saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, biarlah saudara dan saya terus bertekun dalam doa, tidak pernah jemu-jemu dalam doa ya saudara, tetap percaya kepada Tuhan ya saudara. Dari situlah iman kita terus diuji, walaupun saudara dan saya belum melihat, namun kita harus percaya kepada Tuhan bahwa pada akhirnya ketekunan doa kita membuahkan suatu hasil ya saudara. Inilah firman Tuhan. Nah saudara, teruslah bertumbuh, percaya kepada Tuhan, dan apabila Yesus datang pada kali yang kedua, Tuhan mendapati iman di dalam hati saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan nyanyikan saudara satu pujian, ku percaya Tuhanku turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi akan Dia. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman-Mu, biarlah kami tidak pernah jemu berdoa, terus bertekun di dalam doa. Sinalah iman kami diuji dan terus bertumbuh di dalam Kau, walaupun kami belum melihat, namun kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau tetap Allah yang sama, Allah yang maha kuasa, Tuhan Yesus yang sanggup menolong hidup kami. Oleh karena itu kami mau tetap percaya kepadamu Tuhan, dan tidak mau bimbang, karena orang yang bimbang tidak akan tenang hidupnya. Sebaliknya orang yang percaya kepadamu akan Kau jagai dengan damai sejahtera, karena kepadamulah kami percaya. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya ketekunan doa kami akan membuahkan hasil. Pada akhirnya kami percaya setiap doa-doa kami Engkau mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami.
Tuhan, setiap doa-doa yang dinaikkan oleh setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami percaya saat ini Tuhan, dan seterusnya Tuhan mendengar. Dan biarlah kami, setiap orang yang percaya kepada-Mu, terus bertekun di dalam iman, bertekun di dalam doa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah doa-doa yang kami naikkan kepada-Mu bukan hanya doa-doa yang sekedar permintaan, tapi doa yang kami naikkan oleh karena kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dengan segenap hati membangun persekutuan kami yang intim dengan Tuhan. Sehingga setiap doa yang kami naikkan bukanlah doa-doa yang menjemukan, tetapi doa-doa yang dinaikkan dengan satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Doa-doa yang dinaikkan yang didasari oleh kasih kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang Tuhan saat ini mengalami beban berat, Tuhan angkat setiap beban kami, menyerahkan setiap beban-beban Tuhan, masalah kehidupan kami, pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan hati kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pulihkan bangsa kami terus dalam menghadapi pandemi ini. Biar keadaan ini semakin baik ya Tuhan, dan kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Dan berkati setiap gereja-gereja yang sudah mulai membuka Tuhan ibadah mereka ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu sehingga kami semua bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan inilah doa kami di hadapan-Mu yang kami mau alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.